Wajah Sarpan, seorang kuli bangunan di Sumatera Utara, babak belur setelah dimintai keterangan sebagai saksi kasus pembunuhan. Sarpan mengaku dianiaya agar mau mengakui terlibat pembunuhan. Ada depan sebelah kiri nih ya, sebelah kiri punggungnya sebelah kiri, nih depan nih. Kabar dilakban juga ya Pak? Hah? Mata ditutup ya? Ada mata di depan ada. Sudah terhubung dengan Mata Najwa dari Sumatera Utara, Sardi, anak dari Pak Sarpan. Selamat malam, Bang Sardi. Selamat malam, Kak. Kondisi Bapak bagaimana? Saya dengar Bapak lagi dirawat di rumah sakit sekarang, masuk rumah sakit lagi, betul itu? Ya benar, karena tadi diperiksa dokter ada pembengkakan limpa juga di perutnya. Sudah berapa malam dirawat di rumah sakit? 3 hari lah, baru 3 hari ini. Kondisinya tapi stabil? Stabil, alhamdulillah stabil. Itu karena pembengkakan limpa, itu apakah juga akibat dipukuli waktu itu, waktu ditahanan? Ya benar. Luka-lukanya apa saja waktu itu, Bang Sardi? Luka-luka Bapak? Bapak lebam-lebam, ada juga pukulan rotan di bagian belakang perut, dan disetrum juga sebanyak 2 kali Bapak. Itu waktu itu jadi 5 hari di tahanan dan selama 5 hari itu terus mendapat siksaan begitu ya? Ya betul, itu pengakuan Bapak sendiri. Saya ingin tahu waktu itu tiba-tiba bisa dibebaskan setelah warga rame-rame demonstrasi, itu informasi dari mana, Bang? Ketika akhirnya Bapak bisa lolos setelah 5 hari disiksa itu. Begini, kan waktu jenguk hari Sabtu, Ibu menerobos pintu penyidik. Karena di ruang penyidik itu tidak boleh masuk kalau kami menjenguk Bapak dalam ruangan penyidik. Jadi Ibu menerobos ruang penyidik. Lalu lihatlah Bapak ngadep ke dinding, mukanya ngadep ke dinding. Dilihatlah keadaan Bapak, mukanya lebam-lebam, lipisnya pecah, ada juga selumutan rokok, bakal disetrum sebanyak 2 kali. Iya. Bang Sardi, saya tahu akhirnya keluarga dan Bapak memilih berdamai, tidak bawa kasus ini ke pengadilan. Apa itu sebabnya, Pak? Bang Sardi, apakah bisa mendengar? Baik, terputus. Kita akan coba lagi. Baik, saya akan tunjukkan pernyataan dari Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Martuasah Tobing, yang menyebut bahwa korban dan pihak unit Reskrim Polsek Percu Setuan sepakat melakukan perdamaian dan selanjutnya menjadi persahabatan dan persaudaraan ke depan. Dan apabila Bapak Sarpan ada kesulitan, setiap saat bisa menghubungi pihak kepolisian Percut. Itu disebutkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Medan, yang memang akhirnya Pak Sarpan memilih berdamai dan tidak membawa kasus ini ke pengadilan. Sementara itu Polda Sumut sempat mengatakan sudah memberikan tindakan disiplin kepada 8 polisi yang terlibat dan sudah mencopot Kapolsek dari jabatannya. Apa itu tindakan disiplinnya? Mereka ditempatkan di tempat khusus dan jabatannya kita ganti. Itu pernyataan dari Polda Sumut. Apakah masih bisa tersambung dengan Pak Sardi? Baik, masih terputus. Oke, saya ingin kembali kalau begitu ke keluarga Hendri yang juga diduga mengalami hal yang sama, Mbak Amah dan Mbak Mega. Anda tadi cerita seperti itu. Apa langkah yang diambil keluarga sekarang? Karena ada dugaan kejanggalan kematian dari kakak, Mbak Mega. Kami akan melangkah ke proses hukum selanjutnya. Kan saat ini kuasa hukum kami sedang menyiapkan pelaporan, saksi, semuanya. Oke, jadi akan membawa ini ke proses hukum. Kan.
sama sekali tidak pernah ada penjelasan dari kepolisian bahwa selain meninggal karena asma atau sempat ada penjelasan lain? Oh, enggak. Beliau hanya menyatakan bahwa Henry ini sesak napas katanya. Kesakitan sesak napas sekitar jam 3 pagi, jam 5 dibawa sampai di RSBK itu pukul 6, terus menghembuskan nafas terakhirnya pukul 7. Itu aja yang dijelaskan. Oke, kita juga ada kutipan pernyataan dari Kapolresta Balerang Batam, Kombes Polisi Purwadi Wahyu Anggoro. Kita akan tunjukkan kutipan pernyataannya yang menyebut bahwa penangkapan sudah sesuai prosedur, tidak akan ada penganiayaan, keluarga tersangka sudah lihat langsung. Baik, itu kutipan pernyataannya. Ada tanggapan atas pernyataan itu? Penangkapan sesuai prosedur. Yang jelas, prosedur yang mana? Beliau ditangkap 2 hari, kami tidak diberitahukan, kami diberitahukan beliau mati. Terus yang dikatakan prosedur yang mana? Jadi jangan berstatement menyudutkan, beliau ini korban. Kami menduga memang adanya dugaan penganiayaan. Karena dari tubuh korban, dari kasat mata kita bisa melihat dari foto memang sudah lebam-lebam, kan gitu Mbak Nana. Kalau dibilang prosedur yang mana? Kami tidak tahu sama sekali. Penggeledahan, penangkapan, penggeledahan rumah pun disaksikan oleh anak yang di bawah umur. Kan begitu. Tuh Mbak Nana. Oke, saya paham tentunya keluarga masih sangat terguncang dan betul-betul masih merasa banyak pertanyaan yang belum dijawab, banyak pertanyaan yang harus dijawab. Apakah masih bisa terhubung dengan anak Pak Sarpam, Bang Sardi? Apakah masih terhubung? Iya, saya masih. Oke, tadi pertanyaan saya, inisiatif untuk berdamai itu datang dari polisi atau dari keluarga, Bang? Dari polisi. Polisi yang ajak damai. Polisi menawarkan uang? Iya, benar. Dan uangnya diberikan? Iya. Dari keluarga jadi sudah memang tidak mau mengusut lagi, walaupun Bapak sekarang masih di rumah sakit? Benar, tapi harus ada biaya pengobatan Bapak lah dipikiri selama di rumah sakit. Ya kan kasihan, kepala rumah tangga, tidak bisa kerja lagi. Oke, tetapi memang keluarga tidak mau memperpanjang ini lagi, tidak mau mengusut? Iya. Kenapa, Pak? Karena kan udah sepakat berdamai. Saya pun juga terima kasih pada pihak polisi dan memberikan satu kepada Bapak, udah meringankan Bapak selama ini. Baik. Salam untuk Bapak, mudah-mudahan lekas keluar dari rumah sakit. Amin, alhamdulillah. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di sini.